Apakah boleh membaca surat Al-Ikhlas pada salat subuh? Ini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut, sempatkanlah salawat kepada Rasulullah di kolom komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Terima kasih yang like dan subscribe-nya. Saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh merupakan ibadah salat fardu yang jumlah rakaatnya paling sedikit di antara salat fardu lainnya seperti zuhur, asar, maghrib, dan isya. Saat melaksanakan salat subuh, ada beberapa surah yang dianjurkan untuk dibaca. Lantas, apakah boleh membaca surat Al-Ikhlas pada salat subuh? Berikut ini ulasannya. Salat subuh merupakan salah satu salat fardu yang berjumlah 2 rakaat. Salat subuh mempunyai keutamaan yang besar. Adapun salah satunya keutamaannya yaitu para malaikat akan menyaksikan seorang muslim yang melaksanakan salat subuh sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan malaikat. Saat melaksanakan salat subuh, ada sejumlah surat dalam Al-Quran yang dianjurkan untuk dibaca oleh umat muslim. Yang jadi pertanyaannya, apakah boleh membaca surat Al-Ikhlas pada salat subuh? Terus simak video ini sampai akhir. Bacaan surat yang dianjurkan dibaca dalam salat subuh. Penting untuk diketahui bahwa saat melaksanakan salat subuh, bacaan surat-surat pendek seperti surat Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq atau surat-surat pendek lainnya tidak dianjurkan dibaca baik pada rakaat pertama maupun rakaat yang kedua. Bukan berarti membaca surat-surat pendek saat salat subuh itu tidak diperbolehkan atau menjadi tidak sah. Tentu saja boleh dan tetap sah. Hanya saja akan lebih afdol lagi membaca surat-surat yang lebih panjang saat melaksanakan salat subuh. Hal ini tertuang juga dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Orang itu memanjangkan 2 rakaat pertama di salat zuhur dan meringankan 2 rakaat terakhir, meringankan bacaan pada salat asar dan pada salat maghrib, membaca Khisarul Mufassal, surat-surat pendek. Pada salat isya membaca Wasatul Mufassal, surat yang panjangnya pertengahan. Dan pada salat subuh membaca Tiwalul Mufassal, surat-surat yang panjang. Hadis riwayat Ahmad. Selain dalam hadis di atas, anjuran membaca surat-surat panjang pada salat subuh juga tertuang dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Berdasarkan hadis tersebut, berikut ini daftar surat-surat panjang yang dianjurkan untuk dibaca pada salat subuh. Surat Al-Baqarah ayat 136, Surat Al-Imran ayat 64, Surat Al-Waqiah, At-Tur, Qaf, At-Takwir. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah mengenai apakah boleh membaca surat Al-Ikhlas pada salat subuh, lengkap dengan daftar bacaan surat-surat yang dianjurkan untuk dibaca pada salat subuh. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.